Pemirsa, PT Timah memutuskan pemberhentian salah satu karyawannya usai video viral diduga menghina tenaga honorer yang berobat dengan BPJS. Ya, diakui pemirsa keputusan tegas ini diambil dengan pertimbangan yang matang. Ngantri ya, Dek. BPJS ya. Oh, BPJS. Masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Inilah video seorang wanita berseragam di kantornya yang diduga menghina tenaga honorer pakai BPJS, viral di media sosial. Diketahui pembuat video merupakan pegawai BUMN PT Timah. Video tersebut membuat gerah puluhan pegawai honorer di Bangka Belitung. Hingga kemudian dikabarkan mendatangi DPRD Bangka Belitung menyampaikan rasa sakit hati mereka pada oknum karyawan PT Timah melalui kontennya tersebut. Tadilah kami minta tuntutan kawan-kawan bikin video itu beliau tuh Pak, Ibu Suciwo. Kawan langsung. Minta tolong dibikin video Titi minta maaf untuk kami para honorer nih dan seluruh pengguna BPJS non prioritas. Didampingi dengan kami para honorer nih dengan Humas PT Timah. Pembuat video bernama Dwi Citraweni alias Weni Maizon, pegawai PT Timah di Provinsi Bangka Belitung, mengklarifikasi video buatannya. Ia pun meminta maaf jika ada yang terganggu. Konten-konten yang ada di akun saya tersebut itu adalah murni POV, point of view, itu adalah sudut pandang saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan tempat saya bekerja. Karena itu adalah akun pribadi saya sendiri yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tempat saya bekerja. Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video atau PT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada niat buat menyinggung profesi atau organisasi. Tak lama PT Timah melalui media sosialnya menegaskan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan yang sama dengan yang digunakan masyarakat pada umumnya. Video yang viral tersebut tidak mewakili PT Timah dan PT Timah akan memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. Terbaru, PT Timah Tbk menepati janjinya memberikan sanksi tegas, yakni memberhentikan dengan tidak hormat usai video viral tersebut ramai diperbincangkan. PT Timah membuat langkah tegas pemberhentian ini setelah serangkaian pemeriksaan dan evaluasi, serta menjadi komitmen perusahaan dalam menegakkan aturan dan menjaga etika kerja. Di mana 5 rumah dinas guru terbakar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, menurut saksi mata pemirsa, api pertama kali muncul dari rumah kosong yang posisinya berada di tengah. Sebuah kebakaran besar terjadi di Jalan Water Mongensidi, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu malam. 5 buah rumah dinas guru terbakar dan para penghuni panik segera keluar menyelamatkan diri. Ini rumah dinas 5 pintu. Rumah dinas apa? Nah, ya, rumah dinas guru. Guru. Api bagian mana ya? Bagian 3, rumah nomor 3. Itu di tengah-tengah. Bawah? Kayaknya langsung dari belakang, Pak. Dari bagian belakang, dapur. Terus menyebar. Menyebar langsung kiri kanan. Panik tadi ya. Berapa rumah yang ada? Semua itu? 5 bangunan. Apa saja itu? Itu rumah kayu semua. Tim pemadam kebakaran yang tiba langsung melakukan pemadaman agar api tidak merembet ke bangunan lain. Setelah 1 jam, petugas berhasil memadamkannya. Namun para petugas sempat mengalami kendala saat memadamkannya. Kendalanya sumber air sulit. Sini tidak ada sumber air sehingga air yang ada pada tangki disemprotkan, jatuh ke parit, disedot lagi oleh kawan-kawan. Penyebab sementara kita tidak berani berspekulasi karena lokasi ini api nanti biar PLN sama polisi karena itu kan dari rumah kosong. Apakah kosongnya itu ada listrik apa tidak ada? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas kepolisian kini masih menyelidiki penyebab kebakaran.
Angin kencang disertai hujan lebat membuat ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat porak-poranda. Dalam waktu 5 menit, 2 rumah warga roboh dan merusak ratusan rumah lainnya. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang ratusan rumah warga di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, ratusan rumah warga di 4 RT mengalami rusak pada bagian atap dan genteng. Selain itu, hembusan angin yang kencang membuat kanopi rumah warga terbawa angin hingga sejauh 30 meter dan menghancurkan atap rumah. Angin disertai hujan datang secara tiba-tiba, diawali oleh suara gemuruh dan langsung menyapu atap rumah warga. Gimana, Bang? Awalnya hujan deras. Hujan deras, angin kecil, terus langsung gede, langsung puting beliung. Kalau Abang terdampak, apanya Bang yang rusak, Bang? Kalau saya, bagian atapnya aja sih. Asbesnya pada kabur, pada terbang. Hingga Kamis siang, warga mulai memperbaiki atap rumah mereka dan membersihkan sisa puing-puing. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pemotor terluka akibat tertimpa pohon besar yang diterjang angin di Kuningan, Jawa Barat. Warga pun berusaha menolong korban. Pohon berukuran besar tumbang menutup jalan raya utama penghubung Cirebon Kuningan, Jawa Barat. Naas, peristiwa itu terjadi saat seorang pengendara motor melintas di bawahnya. Warga pun langsung bergegas menolong korban dan membawanya ke puskesmas. Usai peristiwa itu, tim BPBD dan Damkar Kuningan serta segera mengevakuasi batang pohon yang melintang di jalan raya. Sementara polisi mengurai kemacetan lalu lintas. Pemirsa, nekat mencuri kopi di minimarket, seorang WNA ditangkap di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Ya, hasil penggeledahan pelaku mencuri kopi senilai ratusan ribu rupiah. Seorang warga negara asing, AB, 41 tahun, terekam CCTV saat mencuri di sejumlah minimarket di kawasan Malakasari dan Malakajaya, Durensawit, Jakarta Timur. Karyawan minimarket langsung mencari pelaku dan menangkapnya di Jalan Delima hingga diamankan ke sebuah minimarket guna menghindari amuk massa. Hasil penggeledahan, warga menemukan kopi sasetan dengan jumlah banyak dan dimasukkan ke tas. Total, hasil curian pelaku mencapai nilai ratusan ribu rupiah. Dalam waktu 1 hari, pelaku melancarkan aksinya di 5 minimarket. Kayak orang belanja biasa sih. Sempat beli apa katanya? Gak sempat. Oh, milih-milih. Ya, muter-muter aja dia. Oh, pas lengah dia ngambil. Ya. Oh, siap. Ada kamar CCTV. Kamar CCTV ada. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku beserta barang bukti ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur guna pemeriksaan. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah sekolah dasar di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan menjadi korban penjamretan ponsel saat mengendarai sepeda. Ya, aksi pelaku terekam oleh kamera pengawas. Dalam rekaman CCTV, komplotan jambret melancarkan aksinya di pemukiman warga Jalan Muhammad Kahfi 2, Gang Keramat Bambu, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat beraksi, 2 orang pelaku jambret tersebut menggunakan sepeda motor terlihat mundar-mandir terlebih dahulu guna mengintai lokasi target. Bagai yang bersambut, ada seorang bocah keluar rumah sambil mengendarai sepeda dan membawa handphone. Tak berselang lama, pelaku yang mendahului korban menunggu di pertigaan tak jauh dari rumah korban.
Melihat situasi di sekitar lokasi yang sepi dengan leluasa, pelaku menjabret handphone bocah tersebut. Korban sempat mengejar pelaku hingga tersungkur. Naik sepeda dijamret. Dengan kejadian itu beliau langsung datang ke rumah si korban melaporkan kepada istri. Demikian. Mengalami luka atau gimana Pak? Artinya besar di siku ini. Baru hari Minggu kemarin. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa antisipasi seperti itu. Warga diimbau untuk lebih waspada dan berharap kejadian jambret yang pertama kali terjadi di wilayah tersebut tak terulang kembali. Orang tua korban pun tak melaporkan polisi, namun memviralkannya di media sosial guna memberi efek jerah pelaku. Di Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, berita berikutnya pemirsa, 2 bocah kakak beradik menjadi korban pelecehan guru gaji di salah satu ponpes di Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku terjadi sejak tahun 2023. Polisi mengamankan AM, 32 tahun, seorang guru ngaji di sebuah pondok pesantren kawasan Jati Asih, Kota Bekasi. Pelaku ditangkap setelah orang tua korban melaporkan aksi bejat pelaku terhadap kakak adik MR 14 tahun dan MFA 13 tahun. Ironisnya, aksi ini dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Aksi bejat pelaku diduga terjadi sejak 2023 hingga awal Januari 2025. Modus pelaku dengan meminta korban membersihkan kamar dan warung orang tua tersangka. Korban dilecehkan dengan iming-iming diberikan ponsel. Tersangka mendapatkan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu rekan-rekannya ada yang ingin ditanyakan. Dan ada ancaman nggak dalam ngelakuin itu? Ada ancaman? Setelah melakukan tindakan tersebut, tersangka mengancam untuk tidak memberitahu kepada orang lain. Guna menghilangkan trauma, polisi akan melibatkan psikiater dan trauma healing kepada kedua korban serta melibatkan KPAD Kota Bekasi. Sementara pelaku dijerat hukuman 12 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, ini miris sekali Yasmin. Saya juga baru scrolling ya di @official iNews TV ini di Instagram, juga ada berita di mana tadi itu di pondok pesantren bukan satu-satunya terjadi pencabulan, tapi juga ada di lokasi lain yang mana ini mengaku bisa menyembuhkan dengan, mohon maaf, air bani, dan kemudian jadi banyak sekali korbannya. Ya, dan itu menjadi bagi para orang tua menjadi concern ya. Concern juga, dan perlu diwaspadai lagi dan dilihat terkait dengan track record seperti apa. Guru yang seharusnya melindungi ini malah membuat anak-anak menjadi trauma seumur hidup dan juga menjadi malah takut untuk melakukan tindakan tersebut. Tindakan tersebut dalam artian ketika sedang mengaji jadi memiliki rasa trauma pada saat beribadah begitu. Itu kan trauma berkepanjangan itu betul sekali. Sangat dikhawatirkan ya. Nah, bicara trauma ini juga memang pencabulan ini bukan hanya terjadi di dunia pendidikan saja, tapi juga memang ini walaupun orang Indonesia sampai di luar negeri juga terjadi ini ya. Dimana kalau kita ingat ini ada salah satu kasus di mana ini Indonesia hingga kini pun masih terus menjalani komunikasi dengan Inggris tentang rencana pemulangan predator seksual Reinhard Sinaga. Ya, ketika hal ini digaungkan ke publik banyak terjadi pro kontra di masyarakat, yang mana pemirsa pemulangan Reinhard ini juga merupakan permintaan dari orang tuanya untuk melanjutkan hukumannya di tanah air. Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk memulangkan terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reinhard Sinaga dari Inggris ke tanah air. Upaya tersebut didorong oleh permohonan dari keluarga Reinhard agar anaknya bisa menjalani hukuman di Indonesia. Kemenko Kumham Impas mengklaim pemulangan Reinhard berbeda dengan pemulangan narapidana dari negara lain, karena pemulangan ini sebagai pertukaran narapidana. Tentu kita sebagai sebuah negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jadi semua warga negara kita di luar negeri kita lindungi kepentingannya, meskipun yang bersangkutan itu melakukan kesalahan dan dihukum berdasarkan putusan pengadilan dari negara yang bersangkutan. Soal salah itu soal lain, tapi sebagai warga negara itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang bersangkutan. Reinhard Sinaga dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester pada 2020.
Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris dalam kurun waktu 2015 hingga 2017. Ia harus menjalani minimal 40 tahun bui atas kejahatan itu. Dikenal sebagai predator seksual paling kejam dalam sejarah hukum Inggris, Reinhardt menjalani hukumannya di penjara HMP Wakefield, Yorkshire. Penjara ini menampung sekitar 800 penjahat dengan kasus kejahatan berat. Baru-baru ini, Reinhardt dikabarkan menjadi target serangan narapidana lain. Ia dikeroyok karena kejahatan yang dilakukannya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Rumah Sakit Bayangkara Polri mengungkap profil DNA satu kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat sudah diketahui. Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono, mengatakan proses pemeriksaan DNA dilakukan dengan cara mengambil sampel dari jenazah. Pemeriksaan DNA ini dilakukan dengan autopsi bekerjasama dengan Biro Laboratorium Pusdokes Polri. Hingga kini, 6 dari 14 korban hilang sudah teridentifikasi. Untuk kasus Glodok Plaza, kita menerima 16 kantong jenazah. Yang 6 sudah kita rilis, rekan-rekan. Yang 1 masih proses. Yang lainnya karena kondisinya terbakar lanjut, kita masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, akibat lift rusak, 2 penumpang terjebak di dalam lift halte bus Transjakarta Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam. Pemirsa, mendapat informasi 2 penumpang terjebak di dalam lift halte bus Transjakarta. Tim Rescue Damkar Sektor Senen berupaya membuka pintu lift menggunakan alat berat. Setelah berjibaku selama 10 menit, tim damkar akhirnya berhasil mengeluarkan kedua penumpang bus Transjakarta dari dalam lift. Kedua korban, pria dan wanita, dalam kondisi selamat, tidak menderita luka-luka. Untuk mencegah kejadian yang sama, pintu lift halte bus Transjakarta Pasar Senen ditutup sementara hingga perbaikan selesai oleh pihak terkait. Mengevakuasi orang yang terjebak di dalam lift, informasi itu langsung kami tindak lanjutin. Dari Sektor Senen sendiri meluncurkan 1 unit watermis berikut 4 personil. Anggota kami telah berhasil untuk mengevakuasi si korban. Dan si korban itu pun dalam keadaan selamat, tidak ada masalah suatu apapun, sehingga kami dalam melaksanakan pekerjaan itu tidak ada hambatan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Diduga akibat kelalaian guru, ratusan siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat gagal masuk perguruan tinggi. Ya, ratusan siswa ini melakukan aksi unjuk rasa di depan sekolah. Siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mempawah ini menangis saat berunjuk rasa di sekolahnya. Aksi protes ini merupakan bentuk kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap salah seorang oknum guru di SMA Negeri 1 Mempawah yang diduga lalai dalam mengisi daftar siswa pada program SNBP 2024-2025. Padahal pengisian data di portal SNPMB oleh sekolah seharusnya dilakukan paling lambat 31 Januari lalu. Akibatnya, 115 siswa ini terancam tidak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2025. Para siswa menuntut sekolah bertanggung jawab atas permasalahan ini. Jangka waktu itu panjang. Dia nyuruh siswa buat cepat akun kalau memang nak kuliah. Justru dia yang telah buat akun. Macam mana lah? Kita tak risiko, kita tak isi pada SNBP. Eligible cuma nilai kita dari semester 1. Sementara pihak sekolah berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini ke tingkat pusat. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Timah memutuskan pemberhentian salah satu karyawannya usai video viral diduga menghina tenaga honorer yang berobat dengan BPJS. Ya, diakui pemirsa, keputusan tegas ini diambil dengan pertimbangan yang matang. Ngantri ya, Dek.
BPJS ya. Oh, BPJS. Masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Inilah video seorang wanita berseragam di kantornya yang diduga menghina tenaga honorer pakai BPJS, viral di media sosial. Diketahui pembuat video merupakan pegawai BUMN PT Timah. Video tersebut membuat gerah puluhan pegawai honorer di Bangka Belitung. Hingga kemudian dikabarkan mendatangi DPRD Bangka Belitung menyampaikan rasa sakit hati mereka pada oknum karyawan PT Timah melalui kontennya tersebut. Tadilah kami minta tuntutan kawan-kawan bikin video itu beliau tuh Pak, Ibu Suciwo. Kawan langsung. Minta tolong dibikin video Titi minta maaf untuk kami para honorer dan seluruh pengguna BPJS non prioritas. Didampingi dengan kami para honorer dengan Humas PT Timah. Pembuat video bernama Dwi Citraweni alias Weni Maizon, pegawai PT Timah di Provinsi Bangka Belitung, mengklarifikasi video buatannya. Ia pun meminta maaf jika ada yang terganggu. Konten-konten yang ada di akun saya tersebut itu adalah murni POV, point of view, itu adalah sudut pandang saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan tempat saya bekerja. Karena itu adalah akun pribadi saya sendiri yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tempat saya bekerja. Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video atau PT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada niat buat menyinggung profesi atau organisasi. Tak lama PT Timah melalui media sosialnya menegaskan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan yang sama dengan yang digunakan masyarakat pada umumnya. Video yang viral tersebut tidak mewakili PT Timah dan PT Timah akan memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. Terbaru, PT Timah Tbk menepati janjinya memberikan sanksi tegas, yakni memberhentikan dengan tidak hormat usai video viral tersebut ramai diperbincangkan. PT Timah membuat langkah tegas pemberhentian ini setelah serangkaian pemeriksaan dan evaluasi, serta menjadi komitmen perusahaan dalam menegakkan aturan dan menjaga etika kerja. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, 2 jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga saat ini berada di RSUD Ciawi lantaran masih dilakukan proses identifikasi. Ya, RSUD Ciawi juga masih merawat 5 korban luka yang kondisinya kini semakin membaik. Dari 8 jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi, Kabupaten Bogor masih dalam proses identifikasi di RSUD Ciawi. Identifikasi dilakukan dengan mencocokkan DNA korban dengan DNA keluarga. Sementara 6 jenazah lain sebelumnya telah diserahkan kepada pihak keluarga setelah teridentifikasi. Sopir truk sendiri, BW, masih dirawat akibat cedera kepala sedang. Ada bahwa dari 8 yang meninggal, 6 sudah dimakamkan, sudah kita serahkan kepada pihak keluarga, dan 2 masih menunggu hasil DNA. Jenazah masih di sini, ada di kamar jenazah, di ruangan forensik untuk 2 jenazah yang menunggu pemeriksaan DNA. Sementara isak tangis keluarga dan kerabat mewarnai pemakaman Yana Mulyana, salah satu korban kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 di TPU setempat di Kampung Sukasirna, Kelurahan Selabatu, Cikole, Kota Sukabumi. Istri almarhum sangat terpukul dengan kepergian sang suami. Selain Yana, Sugiyarti dan anak 2-nya yang berusia 3 tahun serta 3 rekannya selamat dalam kecelakaan tersebut. Sebelumnya 7 kendaraan terlibat kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 Selasa malam lalu mengakibatkan 8 korban tewas dan 11 korban luka-luka. Kecelakaan bermula saat truk tronton bermuatan air mineral menabrak mobil yang tengah mengantri pembayaran tol.
Diduga tronton alami remblong hingga hilang kendali lalu menabrak kendaraan yang antri di gate tol. Dari Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini terkait kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 bersama rekan Dilami Aulia di RSUD Ciawi, Jawa Barat. Ya, selamat pagi Dilami. Bagaimana kondisi korban saat ini? Apakah semua korban meninggal dunia sudah berhasil diidentifikasi? Pagi Yasmin, Bayu dan juga pemirsa, 2 jenazah korban kecelakaan dari tol Ciawi, Jawa Barat ini masih belum dapat diidentifikasi oleh tim forensik dan sampai saat ini 2 jenazah ini masih berada di ruang forensik RSUD Ciawi. Dan juga mengapa proses identifikasi ini cukup memakan waktu begitu ya, karena 2 korban atau jenazah dari tol Ciawi di Jawa Barat pada kejadian Selasa malam ini memang mengalami luka bakar 100%, sehingga pihak dari tim forensik dan juga DVI kesulitan sehingga akhirnya pada hari Kamis kemarin membawa sampel DNA dari kedua korban ini untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut di Jakarta, yakni di RS Polri Keramat Jati. Kemudian Yasmin, Bayu dan juga pemirsa, untuk 5 korban yang mengalami luka ini masih dilakukan perawatan intensif di RSUD Ciawi, dan salah satunya adalah supir truk pengangkut air mineral atau galon yang memang menjadi saksi kunci begitu ya dari kecelakaan di tol Ciawi, Jawa Barat ini. Dan kondisinya saat ini memang sudah sadar namun masih cedera kepala ringan, sehingga memang dari pihak kepolisian belum bisa melakukan atau bertanya atau menggali informasi lebih dalam kepada sang supir truk. Kemudian juga Yasmin dan juga pemirsa, kalau misalnya kita bandingkan per hari ini dengan hari kemarin atau hari Rabu, di hari Rabu sendiri di sekitaran ruangan forensik ini ada pos anti mortem, yakni pos untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti dan juga untuk mencocokkan antara jenazah dan juga antara dokumen-dokumen dari para keluarga, yang mana mereka para keluarga ini pada terpantau kalau di Rabu kemarin ini berdatangan untuk melakukan atau mengumpulkan, memberikan dokumen-dokumen untuk kelengkapan dari proses identifikasi, sehingga dari 8 korban ini sudah teridentifikasi 6 dan sisanya masih ada 2 korban lagi yang memang masih dilakukan penyocokan untuk sampel DNA-nya, Yasmin. Sementara 11 korban luka ini 6 orang telah selesai dilakukan perawatan intensif dan dipulangkan kiranya pada hari Rabu malam begitu. Dan ini juga masih terus berlangsung ya Yasmin, mengingat masih ada tadi 5 lagi yang masih dilakukan perawatan intensif, ada luka berat karena memang kecelakaan ini cukup memakan korban begitu ya. Ada 6 orang yang sudah diidentifikasi dan 2 lagi yang masih dalam proses. Ini juga yang kita pantau bersama Yasmin, karena kalau dari pihak DVI dan juga forensik ini mengungkapkan bahwa untuk pencocokan sampel DNA dari identifikasi korban 2 korban ini memerlukan waktu kiranya 7 hari kerja atau seminggu. Nanti kita pantau bersama 7 hari ke depan apakah memang proses identifikasi dari 2 korban ini dapat diungkapkan, dan kita juga tunggu apakah hari ini memang ada pernyataan lebih lanjut begitu ya dari pihak Direktur Rumah Sakit RSUD Ciawi. Yasmin, Bayu. Baik, terima kasih rekan Dilami Aulia yang melaporkan langsung dari RSUD Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Pusat. Halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya, baik, terima kasih Yasmin juga Bayu. Pemirsa, menemani aktivitas Anda pada menjelang jam berangkat perkantoran, mari kita update bersama perkembangan arus lalu lintas. Dan tepat pagi hari ini di sekitaran kawasan MT Haryono terlihat kendaraan-kendaraan yang melintas menggunakan jalur arteri maupun jalur tol sudah mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan, di mana kendaraan yang berdatangan dari arah Cawang ataupun Halim yang nantinya akan menuju ke arah Kuningan melintas dari arah Pancoran hingga saat ini terpantau dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan mulai terjadi baik dari jalur arteri maupun jalur tol. Perlu kami informasikan juga bagi para pengendara
pengendara yang nantinya akan melintas dari arah Cawang menuju ke arah Kuningan menggunakan jalur arteri untuk menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Mengingat saat ini adanya penyempitan jalan dikarenakan proses pekerjaan pipa air bersih yang berlangsung dari depan kantor Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia sampai dengan ke Pos Lantas Pancoran masih terus berlangsung. Dan juga para pengendara yang nantinya akan menggunakan jalur flyover dari arah Pancoran menuju ke arah Kuningan, kami menghimbau untuk mengambil jalur sebelah kanan demi memberikan lajur sebelah kiri bagi para pengendara yang nantinya akan lurus menuju ke arah Semanggi. Dan juga terlihat langsung dari arah sebaliknya kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Gatot Subroto maupun dari arah Kuningan, baik yang menggunakan jalur arteri maupun jalur dalam tol juga hingga saat ini masih dalam keadaan kondusif lancar. Aktivitas masyarakat mulai terus meningkat pada sekitaran kawasan ini. Untuk itu kami informasikan juga bagi para pengendara agar tetap mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan, serta kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Dan perlu diinformasikan juga melihat cuaca di sekitaran kawasan kota Jakarta yang tidak menentu, kami menghimbau bagi para pengendara khususnya sepeda motor untuk selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 231 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 35 luka berat dan 285 luka ringan. Dari 231 kasus laka lantas yang terjadi, 36,8% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Dan melihat kembali beberapa waktu belakangan ini sering sekali terjadi kecelakaan lalu lintas dikarenakan kecerobohan pengemudi yang tidak menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Untuk itu kami terus mengingatkan bagi para pengendara, baik pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4, kendaraan besar maupun kendaraan kecil, untuk terus menjaga keselamatan diri Anda pribadi demi menjaga kenyamanan bersama di jalan. Pemirsa, untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Anda juga dapat menghubungi atau dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Yasmin dan Bayu yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan MT Haryono, dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Brigadir Cicia Rangga atas laporan Anda dari kawasan MT Haryono, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Serikat Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau VFS-PMI menggelar unjuk rasa di Kedubes Malaysia Kamis sore. Masa menuntut polisi Malaysia yang menembak mati imigran Indonesia dihukum. Pemirsa, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia pada Kamis sore. Mereka menuntut kejelasan 2 imigran Indonesia yang ditembak mati polisi Malaysia. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI menyayangkan tidak adanya kejelasan dari pemerintah Indonesia pasca penembakan 2 imigran Indonesia hingga tewas. Para buruh meminta pemerintah Malaysia menindak tegas polisi yang menembak mati imigran asal Indonesia. Masa juga menuntut Menteri P2MI Abdul Qadir Karding dan Wamen P2MI Christina Aryani untuk bertindak tegas. Serikat buruh akan kembali berunjuk rasa jika kasus ini tidak diselesaikan selama 3 hari ke depan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Meski pemerintah sudah memperbolehkan warung pengecer menjual gas 3 kg, namun antrean masih terjadi di ibu kota hingga ke daerah-daerah. Ya, hal itu terjadi lantaran warung pengecer belum mendapat pasokan. Antrean warga untuk mendapatkan gas 3 kg di pangkalan masih terjadi di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Syarat menyerahkan fotokopi KTP juga masih diberlakukan untuk warga yang antre. Padahal Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan warga sudah bisa mendapatkan gas subsidi di warung eceran. Warga hanya berharap pemerintah komitmen dengan pernyataannya agar masyarakat tidak semakin menderita. Dapatnya di mana? Ini, baru ini nih dapat.
Sudah 3 hari, dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Minggu. Oh, memangnya bukanya jam berapa sih? Gak tahu, ini saya baru pergi kerja, ngeliat langsung ngantri. Pergi kerja tuh, bawa bekal tuh. Antrean juga terjadi di Grobogan, Jawa Tengah. Puluhan warga mengular demi mendapatkan 1 tabung gas. Bahkan ada warga yang sudah 2 hari berkeliling mencari gas hingga kelelahan. Namun ada juga warga yang kecewa karena belum bisa mendapatkan gas LPG meski sudah mengantre seharian. Bahkan sementara pemilik pangkalan menggunakan kupon bagi warga yang akan ikut antre. Dari Jakarta, Grobogan, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Grobogan rela menunggu 1 hingga 2 hari menanti kedatangan truk pengangkut LPG 3 kg. Namun sayangnya pemirsa, meski sudah mengantri begitu lama, masih saja ada warga yang belum kebagian LPG 3 kg. Kemudian kalau panggil nomor 6 niku wau, kalau panggil pun maju rot maringi. Mboten kula dereng nomor 6 kula malah. Ya sudah, dirimu si nomor 6 di. Mun kula tumpuk mriko. Beginilah rumitnya pembelian dan antrian panjang tabung gas LPG ukuran 3 kg. Peristiwa ini terjadi di depan pangkalan gas LPG 3 kg milik Istu Haryani, warga Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Warga rela antri dan berpanas-panasan selama 1 hari penuh demi menunggu kedatangan truk pengangkut gas LPG 3 kg ke pangkalan ini. Bahkan, tak sedikit warga yang sudah berhari-hari mencari gas kemana-mana, namun masih belum juga dapat. Sejumlah penjualan gas mengaku kehabisan. Dapat kupon nggak? Dapat. Dapat nomor 7. Nah, kemarin nyari di mana saja? Muter-muter ya dapat, Pak. Nggak dapat. Sudah berapa hari kemarin? 5 hari. 5 hari nggak dapat gas. Terus stok gas di rumah ada nggak? Ada. Masaknya pakai apa? Kayu. Pakai kayu. Ratusan warga dari berbagai desa yang telah lelah mengantri ini kemudian berdesakan mengantri untuk menukarkan kupon di kasir. Polisi yang berada di lokasi meminta ibu-ibu yang mengantri untuk bersabar. Sebenarnya pangkalan LPG gas 3 kg mendapat 120 stok gas, namun karena lonjakan pembelian, akibatnya jumlah gas masih dirasa kurang. Ini dapat 120 kayaknya tadi kirimannya. Tergantung, iya 120 kayaknya. Dari hari apa ya? Selasa. Tidak mencukupi sama sekali. Pasti kurang. Jumlah pembeli yang datang terus bertambah hingga melebihi stok yang ada di pangkalan saat ini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko beserta jajaran melakukan penyidakan ketersediaan tabung gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan dan subpangkalan yang ada di Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis siang. Ya, Dasko menyebut ketersediaan suplai dan kebutuhan masih tercukupi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meninjau langsung ketersediaan tabung gas melon di 2 titik pangkalan LPG 3 kg tak jauh dari Komplek Parlemen Senayan, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Dasko memastikan tidak ada antrian warga yang membeli gas 3 kg karena sebelumnya sempat ada antrian panjang di kawasan ini. Setiap pangkalan resmi disuplai 150 hingga 200 tabung gas setiap harinya untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Sanksi tegas akan diberikan kepada oknum yang menimbun dan menjual gas melon di atas HET yang disarankan. Media melihat sendiri bahwa di tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan, dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat, itu jualannya lancar.
Sempat menghilang dari pasaran, kini keberadaan tabung LPG ukuran 3 kg sudah bisa ditemukan di pengecer dengan harga jual normal. Ya, meski mengaku senang dapat kembali berjualan, para pengecer hanya mendapat jatah 7 tabung per hari dari pangkalan. Para pelaku usaha warung kelontong yang menjadi pengecer gas LPG 3 kg di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat akhirnya kembali bisa tersenyum lebar. Pasalnya, terhitung mulai hari ini, pangkalan gas kembali memasok gas melon ke warung-warung mereka. Meski mengaku senang, namun sejumlah pengecer mempertanyakan pembatasan pasokan gas melon dari pangkalan ke warung kelontong mereka yang hanya dijatah 6-8 tabung per hari. Akibatnya tak sedikit warga yang masih harus gigit jari karena kehabisan stok gas 3 kg. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai lancar. Udah mulai lancar. Iya. Tapi dijatahin gitu. Dijatahin di ini sama agen nggak full gitu dikasihnya. Oh nggak full. Iya. Berapa Bu untuk jatahnya? Kadang 8, kadang 7. Kendati pemerintah kerap menekankan agar harga jual gas melon di pasaran tidak melebihi harga eceran tertinggi, namun para pengecer tetap menjual gas dengan harga Rp22.000 per tabung. Hal itu karena harga beli di tingkat pangkalan yang masih tinggi, yakni Rp18.000. Para pengecer berharap tidak adanya pembatasan pasokan agar tak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Razman Arif Nasution yang menghadirkan saksi Hotman Paris Hutapea berlangsung ricuh. Ya, Razman dan kuasa hukumnya mengamuk di ruang sidang karena menolak persidangan digelar secara tertutup. Kita bertahan. Kericuhan ini terjadi saat persidangan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris dengan terdakwa Razman Arif Nasution. Sidang beragendakan keterangan saksi Hotman Paris yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis pagi. Saat sidang, majelis hakim meminta agar sidang digelar secara tertutup karena ada materi yang mengandung kesusilaan. Razman dan kuasa hukumnya menolak keputusan majelis hakim, kemudian mengamuk di persidangan. Bahkan kuasa hukum Razman sempat naik ke meja. Suasana yang tidak kondusif memaksa majelis hakim untuk mengskor sidang hingga 2 pekan ke depan. Bahwa persidangan itu dinyatakan tertutup umum khusus untuk Pak Hotman Paris, ya, karena sudah dipelajari oleh majelis hakim dalam musyawarahnya itu bahwa isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup umum. Nah, mulai dari situlah, ya, dari situlah terdakwa penasihat hukumnya melakukan hal-hal yang tidak perlu terjadi di persidangan. Ya, sebetulnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya. Ya. Sebelumnya, Razman Arif Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak 2022. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Sidang lanjutan pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan mendengar jawaban KPK selaku pihak termohon. Sidang perkara pra-peradilan nomor 5. Sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar di PN Jakarta Selatan pada hari Kamis. Sidang kali ini beragendakan mendengar jawaban KPK selaku pihak termohon. Selain itu, sidang dilanjutkan dengan agenda menyampaikan bukti tertulis dari pemohon, yakni Hasto Kristianto. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Pra. Tim kuasa hukum Hasto turut membawa 41 alat bukti untuk mendukung petitum tuntutan di sidang permohonan pra-peradilan untuk menguatkan argumentasi pada sidang di hari sebelumnya. Tuntutan kami dalam permohonan pra-peradilan, kami mengajukan 41 bukti yang menguatkan argumentasi kita dalam permohonan yang kemarin sudah dibacakan. Di antaranya adalah hasil sidang eksaminasi para ahli hukum, para profesor, doktor hukum, dan juga ada FGD, Forum Group Discussion, yang membahas terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyidik KPK. Sebelumnya, kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan tanpa melalui pengumpulan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Rencananya sidang pra-peradilan masih akan digelar secara maraton hingga 13 Februari mendatang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Sampai 2024. Pemirsa, KPK mengungkapkan alasan tim penyidik menggeledah kediaman politisi Partai Nasdem Ahmad Ali dan juga Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno. Ya, penggeledahan itu terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Rita Widiasari. Untuk lebih menjelaskan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Februari, penyidik melakukan kegiatan penggeledahan untuk tersangka RW. Ada 2 lokasi, yang pertama di rumah saudara AA di perumahan Interkon di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Dari lokasi tersebut penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan falas senilai 3,49 miliar. Dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada tas dan jam tangan dan brandednya. Untuk kegiatan di rumah tersebut berlangsung dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Untuk lokasi kedua merupakan rumah saudara JS di daerah Jagakarsa, Jaksel. Ini penyidik menggeledah dan melakukan penyitaan 11 kendaraan bermotor roda 4, uang dalam bentuk rupiah dan falas senilai kurang lebih 56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik. Pemirsa, pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten akan segera selesai. Ya, dari 30,16 km pagar, tersisa 8 km lagi yang belum dibongkar. TNI Angkatan Laut menyatakan telah berhasil membongkar kurang lebih 22 km pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten hingga Rabu kemarin. 18,2 km pagar ada di kawasan Tanjung Pasir. Sementara 4,3 km lainnya di kawasan Kronjo, di mana 219 personil TNI Angkatan Laut maksud kami dikerahkan bersama dengan 1 kapal patroli keamanan laut, 10 perahu karet, 1 Ranger boat, serta 1 rigid hull inflatable boat. Dan kini tersisa 8 km pagar yang belum dibongkar. Untuk pagar laut udah hampir selesai ini ya. Udah tinggal 8 km lagi yang belum diangkut, belum dicabut ya. Intinya kita bersama nelayan, bersama seluruh aparat maritim lainnya berusaha mengurangi kesulitan para nelayan. Karena itu pesan
Bapak Presiden berkali-kali dalam setiap pertemuan selalu menyampaikan bahwa TNI sebisa mungkin harus bisa membantu kesulitan rakyat. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dicecar anggota Komisi 13 DPR tentang maraknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Pemirsa, lebih dari 100 hari menjabati pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Pigai dinilai oleh DPR minim aksi dan tidak terlihat di lapangan, khususnya dalam menyikapi terjadinya pelanggaran HAM di beberapa daerah. Salah seorang anggota DPR, Siti Aisyah, meluapkan kekecewaannya dalam rapat kerja Menteri HAM dan Komisi 13 DPR. Awalnya Aisyah memiliki harapan besar terhadap Pigai dengan menilik dari rekam jejaknya sebagai pegiat HAM. Ia juga mempertanyakan gebrakan yang dilakukan Pigai mengingat pernyataan Pigai ini, pemirsa, terkait dengan anggaran yang sempat viral karena ingin mengajukan anggaran 20 triliun rupiah untuk Kementerian HAM. Di mana permasalahan anggaran memang Bapak minta 20 triliun sehingga itu jadi pembicaraan. Saya rasa itu sangat logis. Sangat logis kalau negara punya dana. Dan Bapak bekerja, malah saya rasa 20 triliun itu sangat kurang untuk melaksanakan rehabilitasi ataupun pemulihan terhadap HAM itu sendiri atau untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM ke depan. Tetapi saya tidak lihat apa yang Bapak kerjakan 100 hari ini. Ini amnesti yang mau dilakukan, itu program pemerintah. Terus perlindungan yang rencananya perlindungan migran itu Pak sedang dibuat hari ini undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia. Harusnya HAM juga mengasih masukan di sana supaya undang-undang yang dibuat itu juga benar. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Ya, jadi Pak, saya ingin ke depan, ayolah Pak, ketika Bapak jadi menteri, anggap sajalah itu cuma pakaian, tetapi kami ingin Pak Vijay yang dulu. Mungkin ada kendala-kendala, mungkin ada gesekan, mungkin Bapak bisa cari solusi yang lebih baik. Pemirsa, pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten akan segera selesai. Ya, dari 30,16 km pagar, tersisa 8 km lagi yang belum dibongkar. TNI Angkatan Laut menyatakan telah berhasil membongkar kurang lebih 22 km pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten hingga Rabu kemarin. 18,2 km pagar ada di kawasan Tanjung Pasir, sementara 4,3 km lainnya di kawasan Kronjo, di mana 219 personil TNI Angkatan Laut maksud kami dikerahkan bersama dengan 1 kapal patroli keamanan laut, 10 perahu karet, 1 Ranger boat, serta 1 rigid hull inflatable boat. Dan kini tersisa 8 km pagar yang belum dibongkar. Untuk pagar laut udah hampir selesai ini ya. Udah tinggal 8 km lagi yang belum diangkut, belum dicabut ya. Intinya kita bersama nelayan, bersama seluruh aparat maritim lainnya berusaha mengurangi kesulitan para nelayan. Karena itu pesan Bapak Presiden berkali-kali dalam setiap pertemuan selalu menyampaikan bahwa TNI sebisa mungkin harus bisa membantu kesulitan rakyat. Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya, Anda kembali bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, turut menjaga kesehatan masyarakat, MNC Land bersama MNC Peduli mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan demam berdarah denggi di Desa Wates Jaya, Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Ya, benar sekali, kegiatan yang dilaksanakan bersama tenaga kesehatan dari Puskesmas Cigombong ini sebagai langkah proaktif
dalam menekan kasus DBD di sekitar kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Bersama Puskesmas Cigombong, PT MNC Land Tbk dan MNC Peduli memberikan edukasi langkah-langkah pencegahan DBD seperti 3M, menguras, menutup, dan mendaur ulang kepada warga di Desa Watesjaya, Cigombong, Bogor. Kegiatan yang melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas Cigombong ini merupakan bentuk komitmen PT MNC Land Tbk dan MNC Peduli terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hari ini kami mengadakan sosialisasi atau penyuluhan ya bersama dengan Posyandu dari Puskesmas Cigombong dan juga tim MNC untuk salah satunya untuk pencegahan kasus DBD dan juga untuk penurunan kasus DBD. Kalau untuk ke arah fogging itu di masyarakat masih berpikirnya pencegahan, padahal itu adalah salah satu cara yang paling terakhir gitu. Ini tadi sudah disampaikan bahwa dari Nakes memberikan penyuluhan dan arahan-arahan pemahaman khususnya di penyakit demam berdarah. Nah, ini tentunya sangat bermanfaat dan mudah-mudahan mereka menjadi paham apa itu penyebab dari DBD, kemudian seperti apa langkah penanganan awalnya dari DBD. Pada kesempatan ini, warga juga diberikan abate untuk membasmi jentik nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD di tempat penampungan air. Semoga dengan penyuluhan ini lebih baik dan menjaga kebersihan di lingkungan ini. Oke, baik. Aksi nyata bersama Puskesmas Watesjaya ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan DBD semakin meningkat, sehingga kasus DBD dapat diminimalisir di sekitar kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Dari Bogor, Jawa Barat, Ismalia Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan besar-besaran. Presiden menargetkan penghematan hingga 306,69 triliun rupiah. Namun di sisi lain, pengamat ekonomi meminta pemerintah tetap fokus dalam mendorong pembangunan sekalipun ada pemangkasan anggaran. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga 306,7 triliun rupiah melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Inpres tersebut berisi tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja di APBN mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan, hingga infrastruktur. Meski demikian, ada juga kementerian yang tetap mempertahankan anggarannya tanpa ada pemotongan. Namun rencana pemangkasan anggaran kementerian lembaga ini dianggap tidak cukup dalam menghadapi tantangan fiskal ke depannya. Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listianto menjelaskan bahwa pemerintah perlu strategi jangka pendek dan menengah untuk memastikan tujuan pemangkasan anggaran dapat berjalan. Sebab meski telah menghemat sekitar 306,7 triliun dari anggaran kementerian lembaga, pemerintah tetap harus memastikan berbagai program pembangunan yang menjadi faktor utama pendorong ekonomi tetap berjalan. Mulai ya, ini kan juga efisiensi pertama yang sangat cukup radikal sebenarnya dilakukan di pemerintahan, sampai ada yang menghemat-hemat AC, yang menghemat-hemat lampu gitu ya. Tapi kalau berhasil kan lumayan gitu loh. Maksud saya kalau berhasil memperbaiki struktur dari APBN kita yang sangat heavy untuk belanja birokrasi, itu akan lumayan gitu untuk bisa mengakselerasi perekonomian. Ya kita berharap tentu saja strategi ini berhasil ya. Tapi tadi ada catatannya dari Mas Rizal adalah harus ada juga bagaimana short term-nya dan long term-nya ya dari strategi itu. Saat ini dampak penghematan anggaran telah terlihat di sejumlah kementerian lembaga, salah satunya seperti mematikan lampu di tiap lantai untuk menghemat tagihan listrik. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemangkasan anggaran tidak berlaku bagi 17 kementerian dan lembaga negara. Ya, di antaranya Kementerian Pertahanan, Polri, dan juga MPR DPR. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara,
merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Penghematan anggaran diperlukan untuk membiayai program-program pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya untuk program makan bergizi gratis. Prabowo pun mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengeluarkan surat instruksi untuk pemangkasan anggaran kementerian. Meski efisiensi gencar dilakukan di sejumlah kementerian, namun pemerintah pastikan tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial atau bansos. Saat ini bahkan kami melakukan lagi adjustment agar makin tajam berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kementerian dan lembaga yang tidak kena pemangkasan anggaran. Tercatat ada 7. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Ya, Bayu dan juga pemirsa, karena besok weekend nih saya akan memberi Anda rekomendasi resto unik. Siapa sangka pemirsa, sensasi ngopi sambil menikmati suasana kereta Jepang bisa kita dapatkan gak jauh dari Jakarta, di kota Depok. Waduh, sugoi ya. Sebuah kedai kopi unik hadir dengan konsep yang menggabungkan estetika kereta ala Jepang dan juga suasana modern yang nyaman. Hai. Depok, salah satu kota di Jawa Barat yang terkenal dengan segala keunikannya, kini semakin semarak dengan hadirnya berbagai tempat nongkrong baru. Salah satunya adalah Loop Line, sebuah kedai kopi yang menawarkan pengalaman ngopi yang berbeda dari tempat-tempat lainnya. Dengan mengusung konsep kereta Jepang, kedai ini berhasil memikat hati para pecinta kopi maupun penggemar budaya Jepang. Saat memasuki Loop Line, kita akan langsung disambut dengan interior kedai yang didominasi oleh warna hijau, menyerupai warna kereta di Jepang. Tak hanya itu, desain kursi, meja, hingga jendela pun dibuat semirip mungkin dengan suasana gerbong kereta yang sengaja dihadirkan untuk semakin menambah kesan autentik. Rasanya aku ngeliat tempatnya lucu ya, terus juga banyak spot buat foto-foto juga. Terus juga kopinya tuh yang gak terlalu strong banget, jadi aku suka. Rasanya sih enak ya, aftertaste-nya juga gak pahit-pahit banget, kopinya juga tipis. Kedai kopi ini berhasil menghadirkan nuansa Jepang yang kental dan memberikan pengalaman ngopi yang unik. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Oishi desu ne. Ya kita coba kapan-kapan ke situ ya bareng-bareng ya. Soalnya baju udah sama-sama hijau. Betul. Tapi sayang sekali informasi tadi sekaligus mengakhiri Sido Today hari ini. Tapi Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pemirsa, saya Yasmin Atani, ada rekan saya. Saya Bayu Pradana, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.